kepada Ibu Dian Desmi dipersilakan untuk mempersiapkan materinya, tidak usah banyak-banyak, poin-poinnya saja. Terima kasih. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Siap Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dokter Jonet selaku Ketua Penguji, juga kepada penguji ahli Profesor Dr. Kusmawan MBA, dan juga penguji satu saya Pak Dr. Haji Tengku Ramli Zakaria, dan seluruh dosen yang ada pada kesempatan hari ini, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dian Desvi akan membawakan sebuah materi seminar proposal yang berjudul Manajemen Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Studi Kasus di SMK Mitra Bintaro. Nah, yang melatar belakangi permasalahan di sini adalah proses pembentukan karakter dan pembentukan kerangka berpikir di dalam melihat dunia pendidikan. Inilah esensi pendidikan yang sejatinya disebut dengan pendidikan yang membebaskan. Yang diperlukan pendidikan saat ini adalah pengetahuan yang mendalam tentang apa itu esensi pendidikan sebenarnya, dan secara bertahap pemahaman dan mengurangi faktor-faktor yang menghambat terciptanya pendidikan sejati tersebut. Oke. Tahun 2019, Mendikbud Pak Nadiem Makarim telah mengatur kebijakan pendidikan yang baru, yaitu Pendidikan Merdeka Belajar, menciptakan suasana belajar yang bahagia dengan tujuan para guru, peserta didik, serta orang tuanya mendapat suasana belajar dan mengajar yang bahagia. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasikan masalah ini, penulis menuliskan 5 aspek dari identifikasi masalah tersebut, yaitu 1. Adanya pengaruh implementasi kebijakan Merdeka Belajar. 2. Tidak siapnya guru menjadi fasilitator siswa. 3. Rendahnya kompetensi siswa. 4. Penguatan entrepreneurship yang dirasakan masih lemah. Dan 5. Apresiasi dan insentif yang masih dirasa kurang. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini penulis membaginya menjadi 2. 1. Bagaimana kesiapan SMK dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Lalu 2. Bagaimana proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMK Mitra Bintaro. Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan SMK dalam menerapkan kebijakan kemerdekaan belajar, untuk mengetahui seberapa efektif dan efisienkah saat konsep Merdeka Belajar ini diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMK Mitra Bintaro. Lalu selanjutnya, kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian ini digunakan untuk 1. Para pendidik. Di antaranya berguna untuk menilai dan mengoptimalisasikan prestasi akademik dan non-akademik, menilai dan mengoptimalisasikan hasil tes dan karya pada siswa. 3. Menilai dan mengoptimalisasikan pembentukan karakter atau akhlak siswa-siswi di SMK tersebut. Yang kedua, mengelola sekolah. Dalam pengelolaan sekolah bisa dikategorikan 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Dan selanjutnya, teori Merdeka Belajar. Teori Merdeka Belajar pertama kali dikemukakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau menjelaskan bahwa merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, dan berdiri sendiri, serta bebas karena bebas lepas dari tuntutan dan tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Dan di sini belajar menurut KBBI adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu
berlatih, berulah atau bertingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya, definisi belajar dan dipertegas oleh Noto Atmojo sebagai usaha untuk menguasai segala sesuatu untuk kebutuhan hidup. Dan selanjutnya, teori Merdeka Belajar berdasarkan Bapak Presiden Jokowi, yaitu Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton dan kaku, sehingga Merdeka Belajar menjadi salah satu program terbaik dalam menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi bahagia, baik peserta didik maupun para pendidik. Dan selanjutnya, transformasi kebijakan dalam sektor pendidikan. Kebijakan tersebut mengutip dari kebijakan UNESCO, yaitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, mengacu pada UNESCO, yaitu United Nations Education, Scientific and Culture Organization, yaitu sebagai lembaga pendidikan dunia untuk mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to do, learning to know, learning to live together, and learning to be. Di sini bisa kita sampaikan learning to know, yaitu belajar untuk tahu, learning to do, belajar untuk berkarya, learning to live together, belajar untuk mengetahui bersama, dan learning to be, belajar untuk mengenal diri sendiri. Dan dari sini keempat pilar pendidikan tersebut kemudian dijadikan patokan pelaksanaan pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar ini lahir terbagi menjadi 15 episode. Dan di mana saat penulis mengadakan penelitian dan menuliskan kebijakan Merdeka Belajar ini, penulis baru mengetahui adanya kebijakan Merdeka Belajar ini menjadi 10 episode. Walaupun saat ini sudah masuk ke dalam 15 episode. Kenapa penulis menulisnya 10? Karena di sini pendekatan yang sangat mendekati dengan penelitian penulis, yaitu kebijakan nomor 1 dan 8. Dimana di sini sama-sama bisa kita lihat bahwa kebijakan episode pertama, yaitu kebijakan Merdeka Belajar untuk sekolah berstandar USBN. Yang kedua, episode kedua yang membahas tentang kebijakan kampus merdeka. Yang ketiga, tentang skema pengaturan dana operasional sekolah atau BOS. Dan yang keempat, program organisasi sekolah penggerak. Dan yang kelima, episode yang membahas tentang guru penggerak. Dan yang keenam, episode transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Dan episode yang ketujuh, yaitu program sekolah penggerak. Dan yang kedelapan, tentang SMK Pusat Keunggulan. Nah, kebijakan yang episode ke-8 inilah yang penulis rasa kebijakan yang mendekati atau memiliki korelasi yang sangat penting, yaitu upaya mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8 aspek link and match, yaitu 1. Kurikulum disusun berdasarkan sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, dan karakter kebekerjaan. Dan 2. Pembelajaran dengan mengupayakan berbasis project real dan nyata dari dunia kerja atau project basis learning. Yang ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Dan yang keempat, praktek kerja lapangan atau industri minimal 1 semester. Dan yang kelima, bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur, sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. 6. Bagi guru
atau instruktur perlu ditekankan untuk memperbaharui teknologi melalui pelatihan serta diadakan secara rutin ataupun berkala. Dan selanjutnya yang ketujuh, dilakukan riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan real industry. Dan yang kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Dan selanjutnya, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian, penulis mengadakannya di SMK Mitra Bintaro yang terletak di Jalan Lumba-Lumba, Komplek Kunciran Mas Permai, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di mana tempat saya sendiri bertugas. Dan metode penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan secara kualitatif sebagai metode ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penulis melakukan teknik observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga melalui dokumentasi. Demikian, sekian dari saya. Semoga proposal ini bisa menjadi sebuah langkah pertama untuk maju ke tahap berikutnya yang lebih sempurna lagi. Lebih dan kurangnya, jika ada kekurangan dari penulis, mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami persilakan kepada Profesor Kusmawan untuk memberikan masukan dan arahan daripada Promopendus Dean Despi. Silakan, Prof. Ya. Siap, baik. Kemudian bagus sekali ya. Bagus sekali ya, ini masalah manajer dan manajemen implementasi ya. Nah, ini hati-hati ini karena lebih kepada kualitatif ya, betul tidak Ibu Dian? Betul ya. Betul. Nah, maka yang di benak saya nih kalau sudah kualitatif, tanda kutip agak sulit ya. Kenapa? Karena harus menguraikan, gitu ya. Kalau kuantitatif kita hanya berhitung statistik, nanti lebih besar atau lebih kecil, nah, sesuai ketentuan statistik, asal ujinya benar, prosesnya benar, maka selesai persoalan. Nah, biasanya kalau kuantitatif ya, itu halamannya 100 pun cukup biasanya, gitu ya. Nah, kalau kualitatif itu harus lebih luas. Sekarang udah terbayang? Oh, belum ya, ini baru ya. Ini proposal atau sudah sidang? Maaf lupa saya. Proposal Bapak. Kesempatan. Nah, kalau proposal maka petunjuk saya ialah bahwa Anda akan menulis banyak, ya. Atau sehingga halamannya ya paling nggak 200 kalau di mata saya ya, paling tidak. Mengapa? Iya, mengapa? Karena ini kualitatif, itu membaca, membanding-bandingkan. Nah, ini kan tentang ya analisa, itu harus ada backgroundnya, gitu ya. Jadi nggak bisa. Contoh umpamanya sekedar contoh ini misalnya kita akan menguji motivasi. Nah, banyak itu alat, istilahnya alat gergajinya, alat untuk membongkar motivasi itu. Misalnya motivasi Maslow kita pakai ya, Abraham Maslow. Maka berarti kita nyusun motivasi sedemikian rupa sehingga berjenjang ya, dari jenjang yang paling mendasar, kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan harmonisasi, kehidupan yang harmonis, kemudian lanjut kepada reward ya, dan aktualisasi diri. Nah, jadi untuk bicara ngomong motivasi itu harus ada alatnya. Maka catat. Ini saya catat. Kunci utama dari metode kualitatif ialah pada alat galinya.
Nah, ini ya, alat menggali nanti teori Anda tentang manajer dan implementasi itu, alat untuk menggali teori ini apa? Nah, ini nanti dengan dibimbing oleh pembimbing, oke, kamu pakai alat ini, misalnya taksonomi Bloom misalnya, ya, atau apapun alat untuk menggalinya itu. Jadi kekuatan kualitatif kepada pemilihan alat menggalinya, ya, mengorek-korek. Contoh misalnya, kalau di Desvi, ya, nah, disuruh oleh Pak Kus ke hutan, nah, oleh Pak Kus cuma dibekali pisau dapur. Nih, coba kamu ke hutan, saya gali pisau dapur. Yang kamu laporkan kira-kira apa kepada saya? Kamu alat galinya ke hutan hanya pisau dapur. Apa paling-paling? Coba tebak. Paling-paling bisa apa? Ke hutan pisau tuh buat nebang. Nebang apa? Pohon gede. Cuman Semak-semak. Ranting, semak-semak. Ranting, kembang-kembang. Oh, bisa kembang, ya. Pohon kembang ros bisa ditebang tuh. Udah bawa semua. Kalau alat kamu apa? Hanya pisau dapur. Oke, sekarang saya kasih belincong. Tuh, yang bisa menggali tanah. Apa kira-kira yang dilaporkan ke saya? Dikasih alat belincong, apa? Belincong teh naon? Oh, lah, aduh Pak Saksana tahu nggak belincong naon tak? Saya juga teh naon. Nah, pengertian, Prof. Pengertian cangkul yang ada itu, Neng, yang ada kayak apa? Ke kiri yang tusuk gitu ya, menusuk ke sebelah ya, cangkul. Jadi cangkul yang dua kaki gitu ya, yang sana menusuk, yang ke bawah cangkul, pacul cangkul teh. Nah, bisa apa coba yang akan laporan ke saya? Nyabut singkong. Nyabut singkong, iya. Digali nyabut singkong ya. Terus akar beringin bisa digali, coba. Dibawa ke saya, Pak, ini hasil galian saya. Nah, mau dianalisa apa yang dianalisa? Nah, kalau yang tadi cuma bunga mawar, ya bunga mawar tunggu segini gitu ya. Jadi semakin besar alat gali, semakin dalam, ya semakin bisa diungkap macam-macam. Lalu kalau kamu disuruh oleh Pak Junet, bawa tuh bulldozer 2, bawa tuh bulldozer 2, wah, dihabisin tuh hutan ya. Kalau pakai bulldozer, wah semua diangkut itu ya, karena dah sekarang Desi akan membahas masalah Dian akan membahas masalah manajer dan implementasi, maka alat galinya itu tadi, buku-buku manajemen yang berkaitan dengan manajer dan implementasi. Gitu. Jadi alat gali dah satu ya. Yang kedua, tolong konsistensi. Nah, ya. Coba sebutkan judulnya. Bacakan judulnya. Saya hafal baca. Manajemen implementasi kebijakan Merdeka Belajar studi kasus di SMK Mitra Bintaro. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Ada hal yang baru. Apa itu? Kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nanti mudah-mudahan mereka guru juga ya. Guru bertanggung nggak ya, saya digaji. Mereka belajar merdeka, mengajar juga merdeka. Suka-suka gue ya. Kalau lagi pusing diam di rumah, lagi oke, bisa. Siap. Hal yang baru nih. Jadi Anda harus buka itu buku-buku tentang kebijakan belajar merdeka. Konsepnya kayak apa? Ya, buka itu bisa panjang itu. Ya, konsepnya nggak gampang gitu ya. Apa sih merdeka belajar itu? Dibongkar nanti dari segi psikologi, dari segi pendekatan guru, ya. Pendekatan guru apa? Pendekatan murid apa? Dibongkar itu. Nah, bisa panjang ya. Nah, jadi itu memang kalau sudah kualitatif itu siap-siap untuk tebal. Gitu. Nanti Pak Gus akan melihat di akhirnya begitu mana hasil Dian Yesviana. Ini Pak, saya baca,
50 halaman. Apaan ini? Langsung begitu ya. Saya bakal siap-siap aja. Tapi begitu set. Wah, 250. Langsung begini saya. Baru saya buka. Kan? Dari depan tadi berkata ada Merdeka Belajar, ada implementasi. Ya, nanti itu latar belakang harus ada itu. Dibaca, mantu gitu. Bab 1 ada kalimat-kalimat itu. Bab 2 apa teorinya? Konsep belajar merdeka, implementasi, manajemen dan sebagainya. Itu di bab 2. Di bab 3 analisanya adalah kualitatif dengan mencari itu lagi. Ya. Implementasi, belajar merdeka dan manajemen. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 keluar kata-kata itu. Itu namanya konsistensi, ya. Jadi kalau konsisten, kamu ngomong apa? Jangan di bab 2 bicara tentang itu, di bab 3 analisanya yang keluar bukan soal itu, ya. Soal apa? Bagaimana hubungan guru dengan murid, ya. Itu namanya ada pepatah jaka sembung makan kedong-dong. Nggak nyambung dong. Kalau makan ojek apa? Kalau jaka sembung naik ojek apa? Nggak nyambung, Jack. Kalah saya. Saya sebenarnya dari dulu saya baru satu deh. Jaka sembung makan kedong-dong. Nggak nyambung dong. Sekarang kan tadi Gojek tadi sebelumnya penelitian tentang Gojek. Nggak sambung, Jack. Gitu ya. Kalau itu ya, apa namanya? Kalau eis gitu ya, jaka sembung naon tak? Jaka sembung dengan eis misalnya gitu. Carikan ya. Nggak nyambung gelis gitu. Nggak nyambung gelis. Baik, terima kasih ya. Jadi itu awas ya masukan dari saya. Dan kemudian ingat, kan ada wawancara biasanya ya, didukung oleh wawancara. Nah, kalau zaman saya di Amerika, bisa kualitatif. Untung saya wawancara direkam sama saya, ditulis juga, rekaman ada, ditulisannya ada, semua dokumen-dokumen, kemudian catatan hasil saya di perpustakaan, nyatat tentang ini simpan, Wah, datang ke Amerika, diperiksa oleh si profesornya, coba mana hasil kamu riset, saya perlihatkan semua, langsung geleng kepala dia. Ngerti ini orang ini, gitu ya. Artinya semua yang akan kita gali itu disimpan, didokumentasikan, ya. Wawancara dengan ini dokumentasi simpan, wawancara dengan ini disimpan. Nah, insya Allah nanti awas di kesimpulan, di saran itu jangan karangan Dian Desvi. Saran itu digali dari wawancara itu. Ternyata umumnya kesimpulan guru ternyata mudah memahami merdeka. Hanya guru kurang apa? Misalnya, semua menyarankan kalau bisa ada tambah honor khusus gitu misalnya. Gitu ya. Nah, jadi saran bila memungkinkan ditambah honor khusus untuk merdeka misalnya. Jadi misal itu bukan dari saya Pak, ini saran dari wawancara guru gitu ya. Siap. Itu saya kira Pak Junet, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Dian Desviana, semoga lancar dalam melaksanakan risetnya. Dan semoga berhasil baik. Jangan lupa ya, 250 halaman ya paling tidak. Oh my God. Ya. Dan perpustakaannya Pak Junet, cara misalnya pustakaannya ya. Siap. Paling 3 lembar ya. Bismillah. Karena banyak baca sana sini ya. Banyak perpustakaannya cuma 10 biji. Ya, itu. Selamat berjuang. Anak-anakku yang cantik ya, semoga lulus dengan baik. Amin. Hatur nuhun Pak Profesor Kusmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih masukan dari Profesor Kusmawan kepada Promopen Dian
Deswi mohon dicatat karena banyak sekali masukan dari Profesor Kusmawan dan itu artinya sangat dalam. Amin. Insya Allah saya dapat Pak. Alat Menggali. Ya, baik. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Profesor Kusmawan. Ya. Ibu Dian Deswi, akhirnya ujian sidang proposal Anda sudah selesai. Amin. Anda tinggal menunggu seperti teman-teman yang lain nilai akhirnya. Anda boleh off sekarang. Sekarang saya balik lagi ke Bapak Arum Santoso. Amin. Terima kasih Selamat, Pak Dokter. Amin. Izin ya, pamit. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.